Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview saham JAR. Ini saham yang sangat heboh di tahun 2023 dan orang mengenalnya dengan saham Haji Isam. Ini salah satu permintaan penonton setia kami. Pada saat kami review ini sahamnya di 266 dan kami review ini pada tanggal 26 Januari 2024. Menurut kami review yang kami buat ini untuk tahun 2004. Kita lihat prospeknya, kita lihat potensi cuannya, dan apakah kita bisa memanfaatkannya. Ini saham yang menurut kami sangat menarik. Kenapa? Ini memang saham sawit, tapi yang istimewa adalah pada tahun 2021 itu sudah bangun pabrik biodiesel. Luar biasa. Kemudian pada tahun 2022 itu membangun pabrik minyak goreng. Ya, yang berikutnya 2022 juga membangun pabrik minyak kelapa sawit. Jadi ekspansif banget dan fokus pada pengolahan. Kalau menurut kami ini lebih fokus kepada pengolahan, terutama biodiesel ya. Yang menurut kami kalau dilihat dari emiten sawit lainnya belum ada yang seperti ini, seistimewa ini dalam aspek pengolahan. Sekali lagi dalam aspek pengolahan. Komposisi pemegang sahamnya ideal banget ya. Untuk masyarakat hanya dikasih porsi 13%. Jadi bayangan kita ini sangat bagus karena pengendalinya nggak mau bagi banyak-banyak. Untuk lalu lintasnya sedang ya, jadi nggak terlalu rame, nggak juga terlalu sepi, jadi nggak usah khawatir ya, banyak teman. Nah ini chartnya selama 1 tahun. Kalau kita lihat chartnya ini masih agak membingungkan ya. Pola naik juga patah di sini ya, mau diangkat banget juga nggak kuat ya. Jadi mari kita lihat alasannya satu persatu. Yang pertama, ini yang agak membingungkan bagi kami. Kenapa? Net income-nya itu nggak istiqomah ya. Jadi tahun 2022 itu average ya 80, 68, tiba-tiba ruginya dalam lagi. Kuartal 4 untungnya tipis 1 miliar. Kuartal 1 untung 21, kuartal 2 minusnya tipis sekali, kuartal 3 26. Jadi menurut kami ini belum menemukan titik istiqomahnya. Berapa average keuntungannya? Kan biasanya kalau naiknya 20%, 30% gitu. Turunnya juga segitu. Ini enggak. Dan ini di luar pola saham-saham sawit umumnya. Anda bisa lihat saham sawit lainnya itu polanya keuntungannya tidak demikian. Kalau menurut kami ini karena lebih kepada aspek pengolahan ya. Hasil mereka itu lebih kepada pengolahan. Valuasinya menurut kami ini valuasi nggak murah ya. Book value-nya di atas 1, kemudian price to sales-nya di bawah 1, tapi yang membuat kami mengatakan tidak murah, PER-nya sangat tinggi, 42 ya. Trailing 12 month-nya tinggi banget kalau menurut kami. Jadi waspadalah. Tapi ya book value-nya masih oke. Nah, yang membuat kami agak hati-hati ya untuk mendekati ini itu apa? Profitabilitasnya. Kalau dibanding perusahaan sawit lainnya ini jauh. Ini cuma 2% loh. Punya pabrik biodiesel sama pabrik sawit, pabrik minyak goreng, hasilnya net profitnya cuma 2%. Aduh, ini udah keringat dingin keluar, udah keringat panas keluar, dapatnya 2%. Jadi seperti itu. Tapi growth-nya cukup luar biasa. Bisa jadi seperti ini belum menemukan titik temu keuntungan yang pas ya. Jadi masih tumbuh lah istilah katanya. Jadi seperti itu. Return on equity-nya juga tipis 4%, kecil lah kalau menurut kami. Nah berikutnya, kalau sisi keuangan ya, sisi keuangan menurut kami sedang ya. Hutangnya lumayan, kecil banget enggak, besar banget enggak, lumayan lah. Tapi Anda jangan berharap dividen di sini. Ini orang yang bermain di saham ini
menurut kami lebih banyak memanfaatkan volatilitasnya yang cukup wow. Ya, naik turun, jadi ada yang memanfaatkan itu. Kalau dividen nggak ada soalnya, mau ngarepin apa? Anda tidur nggak nyenyak. Nah, ini pabrik biodieselnya. Keren kan? Nggak kaleng-kaleng ini memang. Nah, ini customernya. Ada Pertamina, ada Akra ya, ada dari mana ini? Shanghai, China, macam-macam. Jadi kalau Anda bingung ini perusahaan jualnya kemana? Nah ini nih, customernya. Ini masih banyak ya di bawahnya. Saya cuman ngutip 13. Nah, prospek usaha perseroan ini kami ambil dari Public Expose. Jadi bisnis minyak goreng itu sudah memproduksi cukup besar sekali. Pabrik kelapa sawit kapasitasnya 60 ton per jam. Mulainya mulainya Januari 22. Nah, kemudian sudah selesai 2023. Artinya menurut kami ini 2024 kalau pabrik semuanya jalan, ini bisa luar biasa. Kalau kan kita hanya bisa memproyeksi kan. Jadi Anda jangan GR dulu yang pemegang sahamnya ini. Nah, karena apa? Sekali lagi, profitabilitasnya itu rendah. Walaupun misalkan itu kan belum jalan, tapi biodieselnya kan sudah menjadi sapi perah yang cukup luar biasa. Tapi net profitnya masih kecil. Nah, ini yang membuat saham ini panas ya, mendidih. Yaitu apa? Di tahun 2024, ini 15 Januari 2024 ya. JAR itu layak kontrak 1,6 triliun dari Pertamina. Kalau misalkan net profitnya 5% aja, udah penambahannya udah lumayan ini untuk laba itu. Ya, jadi ini yang membuat salah satunya panas. Dan kalau udah punya biodiesel ya otomatis dibutuhkan banyak orang lah. Nah, tapi gini, saya nggak tahu kenapa ya, Bandar ya itu nggak ada yang mau, bukan nggak ada yang mau mendekati. Posisinya itu big distribution, small distribution, neutral, small distribution. Artinya masih distribusi. Dan kalau kita lihat di sini, ini memang kalau kita lihat dari Desember Januari, ini memang trennya turun. Titik supportnya belum teruji, masih jebol ini. Ini naik gagal. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat ini buy chartnya. Foreign flow-nya menurun, akumulasi distribusinya menurun, bandar volumenya menipis, tapi frekuensi analisanya rame. Jadi ini little ini rame. Jadi kan biasanya kan gini, ini mau naik lagi nih gitu, mereka kemudian banyak belilah di sinilah, ini siap-siap ini. Nah, padahal big money-nya belum ada. Kalau kita ngeliat ini ya, lu ya jangan sakit hati lu. Nah, kalau kita mau fair, kita bandingkan dengan yang lain. Ini yang sawit ya. Jagoannya kan ini LSIP, TAPG, CSR, ASG. Ini jagoannya nih. ANJT ini punya Lokeng Hong. Jadi maksudnya objek investasi Lokeng Hong. Jadi kita masukkan lah. Kalau sisi murah ini kalah sama LSIP, lebih murah. LSIP sama TAPG juga menurut kami lebih murah. TAPG sama CSRA juga lebih murah. CSRA, SGRU juga sama. Valuasinya mahal ini kalau dibanding yang lain. Profitabilitasnya juga kalah jauh. Bayangkan net profit marginnya LSIP 28%, ANJT 7%, TAPG 27%, CSRA 23%. Ini cuma 2%. Tapi sekali lagi ini kan laporan yang existing sekarang. Bisa jadi tahun 2024 ini melejit sampai net profitnya 30% kan? Who knows ya. Yang ingat pokoknya yang paling wow daripada saham ini itu pengolahannya, biodiesel. Ingat biodiesel, ingat JAR. Ini versi kami ya. Jadi kalau Anda mau bertanya, bagi kami kalau valuasinya mahal. Ya, kalau mahal banget sih enggak. Kinerja biasa. Prospeknya memang luar biasa dan beritanya banyak. Sentimennya juga sangat kuat. Kalau versi kami Anda tanya buy atau sell, kami abstain ya. Wait and see lah.
Jadi seperti itu, sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.